buat fans lu kan hampir apa ya, kebanyakan perempuan ya, cewek-cewek kan. Nah, terus gimana sih lu menanggapi mereka, apalagi buat mereka yang bisa dibilang garis keras gitu loh, yang bener-bener banget sama Jojo, itu cara nanggepin lu gimana? Ya kalau gue sih sebenarnya nggak masalah dengan hal itu sih jujur ya. Kayak ya kalau lu mau fans gue seberapa kerasnya pun nggak masalah. Cuman yang gue nggak mau nih, yang gue nggak mau dari fans gue tuh gini. Kalau gue nggak tahu ya di bola juga apa enggak. Kalau misalnya gue nih, sekarang kan gue sama Ginting lah, let's say. Kan kita tim kan. Tapi itu jadi ada dua kubu. Kenapa mesti dia sih? Kan ini lebih bagus. Nah, lu bebas lah. Gue apalagi fans gue ya. Gue nggak mau tuh sampai fans gue tuh ngelakuin hal yang sama seperti apa yang dilakuin fans siapapun itu di luar sana, yang ngebandingin antara gue dan dia gitu. Iya benar. Karena ini ada sempat pengalaman gue sama teman gue juga dulu. Kita tuh jadi kayak gini. Kadang gue di sini, kadang teman gue di sini. Terkadang di sini, guenya di bawah. Nah itu tuh kadang pas gue di bawah, fans yang si ini nih nyerang, suka ngejelekin gue gitu loh. Nah itu yang gue nggak mau fans gue lakuin ke temen gue yang lagi di bawah gitu. Jadi artinya lu tidak mau membuat ada pertikaian antara mereka penggemar. Iya, karena tuh kita tuh teman, kita tuh tim. Bukan cuma teman, bukan cuma tim, karena sama-sama membela Indonesia kan pastinya. Iya, itu maksud gue kan. Siapapun yang kalau Indonesia yang juara kan ya itu kita yang juara gitu maksud gue. Let's say ya udahlah, lu nggak ngefans sama gue tapi lu ngefans sama si A. Ya udah, tapi lu nggak perlu ngejelekin gue juga gitu loh. Ya lu dukung aja. Lu berharap mereka dengan tindakan yang ini ya, membangun ya, mensupport ya. Iya betul gitu. Kritik yang membangun lah. Iya, ngerti. I see. Terus fans itu buat lu tuh kayak gimana, Jo? Arti fans itu buat lu kayak gimana, Jo? Arti fans sebenarnya buat gue banyak banget sih. Dari misalnya dulu yang belum dikenal, ya dari banyaknya fans otomatis pasti lebih banyak yang kenal gitu kan. Terus juga mungkin lebih banyak orang yang ngedoain sekarang. Lebih banyak ya. Dulu mungkin keluarga, teman dekat doang. Tapi sekarang dari fans-fans ini juga mungkin mereka bantu doa, bantu support juga kita pas lagi tanding kan. Kita nggak pernah tahu gitu. Mungkin juga salah satu dari mereka doanya yang dijamah Tuhan gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu. Iya sih, bener banget sih kayak gitu. Tapi pernah nggak sih kayak kalau Jojo tuh orangnya suka nanggepin fans nggak sih? Kalau gue sih lebih dulu sih iya, tapi berjalannya waktu gue lebih belajar. Sekarang tuh sosial media keras men. Betul banget. Lu nggak bisa ngomong sembarangan di situ. Iya betul. Lu mesti mikir dulu. Semenjak itu udah oke, gue main sosial media tapi gue ngebatasin cara omong gue, cara gue berperilaku segala macam, apa yang gue post, gue lebih perhatiin. Kita ini kan atlet yang mana artinya kita juga public figure. Setiap tindakan kita, setiap apapun yang kita katakan itu akan menjadi akan dicontoh orang, akan dinilai orang. Betul. Kan artinya kita harus benar-benar hati-hati banget ya soal kayak gitu ya. Nah itu dia, makanya kenapa gue kadang suka bingung nih sama orang Indonesia ya. Ya nggak tahu ya, mungkin itu keresahan gue doang atau semua orang. Banyak orang tuh yang justru ngikutin orang yang nggak bener. Cuman yang viralnya doang. Misalnya orang lagi viral apa, diikutin. Sebenarnya itu nggak ada satu hal yang penting juga buat ikutin, ngerti nggak sih? Yang bermanfaat juga. Nggak ada manfaatnya ya? Iya betul, nggak ada manfaatnya sama sekali gitu loh. Tapi emang kadang yang viral yang nggak bermanfaat. Nah itu, karena kalau yang udah bermanfaat tuh nggak boom gitu loh. Nggak ada yang nonton soalnya kalau yang bermanfaat. Nggak ada yang nonton. Iya. Makanya nih sekarang kita bikin konten sama Jojo kan, kita buat sesuatu yang bermanfaat, kita viralkan. Nah itu masalah. Gue jadi kayak kadang suka mikir kayak apa, gue nggak tahu ya. Gue kemarin lagi nonton banyak banget referensi kan. Gue lagi nonton podcastnya Om Deddy Kobuser, terus podcastnya Radit. Gue waktu itu lagi nonton tuh tentang podcastnya Om Deddy sama Arik Riting. Bener sih dia ngomong. Jadi sebenarnya dari dulu orang Indonesia tuh ada aja yang nggak suka kita tuh ada gitu loh, ngerti nggak sih? Banyak, tapi dulu zamannya baik misalnya lewat koran, koran doang. Jadi mungkin ada nih orang yang nggak suka
anjir apaan sih dia? Tapi karena nggak ada sosial media, dia mau ngungkapin ke siapa gitu. Bisa, sejauh apa dia yang bisa ngungkapin rasa nggak sukanya sama orang itu, sampai sejauh mana? Paling sejauh se-RT lu doang, gitu loh. Ngerti nggak sih? Kampung. Kalau sekarang lu nggak seneng nih sama si A, gue misalnya di Jakarta, si orang A nih di Bandung misalnya, gue nggak seneng aja sebenarnya, gue taruh di Twitter lah, di Instagram lah, sosial media. Nah ternyata ada orang yang di Jogja juga nggak suka sama dia. Iya ya bener juga kata lu ya, gue juga nggak suka tuh sama dia. Jadi kelompok, ngerti nggak sih lu? Ngerti. Jadi banyak. Nah kata Radit juga, orang Indonesia tuh kebanyakan tuh orang yang nggak suka karena lebih cepet gitu loh ngungkapin rasanya tuh di sosial media gitu. Itu kalau kata pelatih gue itu namanya dosa sosial tuh. Dosa sosial gitu. Nyamber, jadi yang satu nggak suka jadi nyamber, makin banyak gitu. Bener, makanya kita kan tadinya ya biasa aja, tiba-tiba jadi ngomongin orang kan, ya dosa juga jatuhnya. Betul. Jadi artinya kalau gue tangkap ya, efek media sosial ini sebenarnya lebih banyak kurang baiknya gitu, Joy. Lebih banyak negatifnya kalau gue ya. Asyik. Makanya gue sempat kepikiran ya. Anjir, Indonesia kalau mau maju gimana ya? Apa sosial media ilangin ya semuanya? Gue sempat mikir gitu loh. Ada sekarang kita nonaktifin komen. Bisa. Cuman kan nggak seru kan? Iya, benar. Yang buat viralnya kan karena mereka saling bersautan kan? Ya, itu susah juga. Kadang ada yang ribut di komentar, aduh banyak banget dah. Itu makanya. Lu nggak ada planning buat ini nonaktifin komentar di IG lu? Sebenarnya bukan mau nonaktifin komentar, sebenarnya nih mau Olimpiade ini dari kemarin tuh gue udah pengen nonaktifin sosial media. Tapi karena Olimpiade diundur ya. Akhirnya? Ya makanya gue ya ngurungin niat itulah. Ya mungkin next tahun depan gue mesti fokus lagi, karena ya itu yang gue bilang, lu nggak bisa handle situasi lu, yang bisa handle lu cuman gimana lu respon keadaan lu. Udah. Gue sama sih Jo, kayak lu juga Jo. Kadang-kadang kalau misalnya sebelum bertanding, apalagi pertandingan besar, gue kadang suka nggak aktifin media sosial gue, karena pengaruh banget gak sih Jo kayak gitu sebelum bertanding? Pengaruh banget. Ya, pengaruh banget. Apalagi kalau lu udah kalah, itu udah. Itu lu kalau gue bisa kabur dari sosmed, gue kabur lah istilahnya kayak gitu tuh. Jo, nih nggak tahu lu sama nggak sih kayak situasi kalau misalnya kalau gue kalah nih sama tim yang gue bela nih, gue kalah, terus pas gue jalan keluar, nih rasanya gak enak gitu loh. Gue nggak mau ke jalan keluar, gue pengen di rumah aja, karena kalau gue jalan keluar pasti ada yang lihat, kalau nggak ada yang mau. Kalau gue sih, gue nggak tahu ya. Kalau mungkin kan kalau lu represented kota misalnya, contoh Persija gitu kan, lu menang atau kalah, pasti orang tahu dong, banyak banget yang di-jack lah segala macem kan, pasti dia tahu lu kan. Kalau bulu tangkis untungnya kita tuh kita bawa nama Indonesia, tapi ya kalau kita keluar ada yang tahu, tapi itu nggak yang kayak, ini orang nih kalah nih abis gara-gara ini ya. Enggak, malah justru mereka tetap minta foto dan lain sebagainya gitu. I see. Jo, apa ya, tanggapan lu soal haters tuh gimana Jo? Soalnya kan pasti ya nggak mungkin banyak juga haters apa ya, pasti ada aja yang nggak suka sama lu kan. Nah, tanggapan lu gimana? Ya kalau tanggapan gue sih ya lu bebas, lu punya pendapat juga, lu nggak suka gue juga, gue nggak bisa maksa lu jadi suka kan. Iya. Yang gue jadi sekarang gue mau fokus sama yang orang yang suka sama gue aja gitu. Yang mendoain kita aja ya. Iya, gue malah pengen apa ya, buat mereka juga, orang Indonesia itu bukan kekurangan orang baik sih sebenarnya, cuman kekurangan contoh yang baik. Orang baik banyak, cuman kadang mereka nggak mau jadi contoh buat orang lain. Karena kalau sekarang ya, takutnya lu ngapain sih buat baik dipamerin. Banyak orang yang sekarang, maaf ya, maksudnya orang yang sebenarnya nggak sakit, pura-pura sakit biar dikasihanin, terus dikasih gitu loh. Jadi sekarang kan kita yang baik jadi mikir dong. Ya, benar. Ngerti nggak sih? Benar. Jadi kita mau bantu, ikhlas loh. Tapi jadi mikir gitu jatuhnya. Ini orang bener nggak ya? Jadi kayak gitu. Gini, gue bersyukur banget nih dapat bisa sharing sama lu nih, banyak banget lagi yang lu kasih ke kita. Nah, semoga aja nih dari video kita yang ini nih bisa menjadi contoh yang baik buat orang-orang di luar sana. Itu. Ya kan, buat mereka juga. Nah, mendingan kan viralin yang baik daripada yang nggak berguna gitu. Iya, benar. Di Indonesia tapi yang viral, aduh. Iya kan, ya lu tahu kan, yang enggak gitu maksudnya. Aduh. Bener parah. Tapi bingungnya yang kayak gitu bisa viral gitu. Ya, gue juga bingung sih sebenarnya. Berarti kalau kayak gitu yang nontonnya kan, berarti bisa sampai viral, berarti yang nontonnya dong. Nah,
sama gini juga, gue kemarin ngeliat kan, gue nggak tahu nih ya, orang Indonesia tuh kebanyakan gimana sih cara pemikirannya gitu. Kenapa tiba-tiba ada yang namanya tuh, tahu nggak sih yang viral di bandara? Oh ya, itu udah kayak mau tawuran, itu rame banget. Kayak pasar kan? Iya, bener. Ya gimana mau selesai coba? Terus udah gitu ya, satu-satunya cara buat kita jaga imun kita naik kan olahraga. Jemur, makan yang bener. Ya itu, orang Indonesia tuh udah jarang olahraga. Makannya juga gorengan. Udah nggak karuan lah. Gorengan. Terus udah dikasih peraturan social distancing, dilanggar. Iya, Terus udah nggak boleh mudik, dilanggar. Ya udah gimana mau beres? Karena yang gue tahu datang di saat imun kita turun, kondisi kita turun, makannya jelek, istirahatnya kurang. Di situ kan. Iya, ngerti itu. Buat teman-teman semua nih yang nonton video ini nih, dengerin tuh apa kata Jojo tuh. Biar cepat gitu loh, biar cepat virus selesai. Gitu loh. Kita bisa nonton Jojo biar lihat Jojo buka baju lagi. Bulu tangkis lagi kan. Gue kasihannya sama siapa ya? Sama orang-orang yang ngebantu, dokter segala macam. Bahkan kemarin sampai ada yang viral kan, ada yang tulis, ada dokter gitu pakai APD, dia tulis Indonesia terserah. Iya, Itu parah. Lu bayangin nggak? Kalau dokternya udah pada males. Kalau dokternya pada mogok semua udah selesai ya. Jo, lu ada nggak planning untuk mungkin lu bikin, nggak tahu, mungkin mengkampanyekan atau gimana, kayak misalnya lu ngajak mereka kayak, ayo dong, jangan kayak gitu, lu harus di rumah, harus jaga kesehatan segala macam. Nah, lu ada nggak planning kayak gitu dan kayak gimana kalau lu? Banyak orang yang lingkupnya lebih bisa menjangkau orang lebih banyak, ngerti nggak sih lu? Oke. Jangankan gua, pemerintah aja nggak didengerin. Iya, itu juga sih ya. Mikir juga sih. Tapi gue bukan yang nggak ngelakuin, gue udah ngelakuin juga gitu loh. Oke, I see. Maksudnya ada nih misalnya Menpora minta tolong kayak gitu, gue juga gue udah ngelakuin gitu. Tuh benar banget tuh yang lu cerita, dari lu lockdown sampai lu nggak ketemu keluarga aja, itu udah bener salah satu cara yang lu lakuin, pengorbanan yang lu lakuin kan. Gini, gue udah rapid test, men. Udah negatif. Gue nggak kenapa-napa. Ya. Gue negatif. Ya. Oh, gue harusnya oke dong. Gue keluar boleh dong. Tapi gue nggak tahu, gue sehat, tapi gue bisa bawa penyakit nih buat keluarga gue gitu loh. Iya, benar. Itu yang sebenarnya tuh gue takutin. Tuh teman-teman semua tuh, pengorbanan Jojo tuh buat lockdown sekarang tuh ngikutin. Nah, itu mentingin buat keluarga juga kan pastinya. Itu gue mikirin buat keluarga juga. Iya. Ya semoga aja nih dari video kita ini bisa ngajak orang-orang juga untuk mudah-mudahan mereka tetap di rumah, jaga kesehatan, untuk olahraga juga. Olahraga. Terus ini gue pengen tahu nih Jo, dari seorang Jojo, kalau misalnya lu tidak menjadi seorang bulu tangkis, jadi apa Jo? Kalau nggak jadi bulu tangkis, gue sih sebenarnya ya, kalau bisa dibilang cita-cita ya, gue pengen dah sekarang ya, bukan kecil ya. Cita-cita gue sekarang tuh pengen jadi pemain bola bro, di luar negeri, kayaknya enak ya. Serius? Tapi susah sih, gue tahu pasti susah sih. Tapi gue pengen coba aja gitu loh. Gaji di luar gila banget, gue bilang loh. Parah kan gaji di luar, main bola lagi. Astaga, itu rasanya. Gue sih kadang anjir gila, keren banget ya. Kayak ngandai-ngandai aja gitu ya. Sekarang gini, gue sama Mbappe kan tuaan kita kan. Iya, benar Mbappe. Gila, Mbappe lu. Penghasilannya udah berapa Mbappe? Iya, gue maksudnya gue tahu sih dia gimana susahnya, kecilnya segala macam gitu kan. Kita tahu lah, kita kesampingin itu ya. Cuma kita ngelihat dari sisi ininya, dan gila banget loh. Gue enak banget ya. Pengen aja gitu kan. Tapi kalau main di Indonesia ada kepengen atau keinginan kalau jadi pemain bola terus lu main kalau di Indonesia sebenarnya bukan nggak pengen ya. Gue nggak tahu ya, maksudnya apakah supporter luar sebegitu juga, tapi supporter di Indonesia tuh rasanya aduh gimana ya? Ya mereka mungkin bangga sama klubnya. Tapi itu yang suka kadang berlebihan ya. Iya, rada berlebihan sih kalau menurut gua ya, nggak tahu. Mungkin di luar juga sama. Kita kan yang melihat di Indonesia kadang ada yang sampai maaf cakap sampai meninggal lah segala macem karena belain ini. Jadi gini loh, kayak nyawanya udah nggak ada harganya lagi gitu loh. Itu benar banget, itu pernah gue sampaikan juga, pernah gue ini juga di sosial media juga, nyawa tuh sebenarnya nggak sebanding sama fanatisme gitu loh. Lo nggak bisa menyamakan fanatisme kayak gitu, walaupun lo fanatis tapi lo memperhatikan nyawa juga gitu loh. Ya itulah kenapa untungnya
supporter bulu tangkis nggak seperti itu karena kan Indonesia kan, baunya Indonesia bukan klub kan. Iya bener. Ya kalau klub, ya pasti banyak Klub tuh ada ya. gengsi apanya gitu. Gue juga Gengsi daerah. Gengsi daerah, bener. Semoga aja nih ada kejadian kayak gitu yang kemarin itu menjadi yang terakhir gitu, ya kan? Bener lah, kan olahraga tuh buat fun kan. Olahraga tuh pemersatu kan, bukan pemecah malah. Bener banget, Ray. Kayaknya cocok lah lu habis bulu tangkis masuk bola aja ya. Dia sama gue, tukeran kita. Apa mau jadi pelatih bola, Jo? Bisa. Ya. Tapi nih, Jo, gue pengen nanya nih, Jo, kalau top 3 tempat favorit Jojo? Top 3. Tempat liburan lah. Gue paling suka ini. 1, Jepang. Tokyo gue paling suka karena ya emang streetnya lah, jajanannya, terus banyak lah hiburan. Kedua, Paris. Paris gue rencana nggak tuh, masih lama sih sebenarnya kan. Kalau punya istri nanti apa segala macam, pengen ngajak liburan ke sana, ke Paris sama ke Maldives udah. Karena kan sekarang kan gue ke Paris, kerjaannya apa sih? Cuman bertanding, men. Anjir, gue nggak bisa nikmatin Paris. Gue pengen nikmatin kayak Paris tuh bener-bener kan katanya kan kota cinta kan katanya. Iya. Gue pengen nikmatin aja gitu kayak kalau lu berdua sama pasangan lu tuh kayak enak banget, anjir lu jalan segala kan enak banget kan nikmatin gitu loh maksud gue. Tapi kalau pas pertandingan tuh liburnya berapa hari sih kalau ada waktu buat jalan-jalannya? Nggak ada sama sekali. Nih, lu main misalnya hari Senin. Ya. Kita tuh main hari Selasa. Kita nyampe tuh hari Minggu pagi sana. Gila cuma sehari istirahat. Minggu nih kita seharian kita rest. Istirahat. Senin kita tes lapangan. Ya. Selasa main. Dia katanya diajak nonton Liverpool, maka lu nggak mau. Udah di Inggris padahal dari Inggris. Enak aja mana mau. Gua waktu itu gua udah pas kalah tuh. Anjir, gue pengen banget nonton Liverpool lagi ya. Aduh. Gue nontonnya di mana? Di TV. Aduh, udah di Inggris. Masa nggak diajak sih sama itu? Makanya gue udah di Inggris nih. Liverpool mainnya di kandang. Iya. Gak bisa nonton juga. Lu bayangin coba. Tapi untung gue nggak nyesel sih. Untungnya pas waktu itu kalah lagi. Gue jadi nggak terlalu sakit kan. Udah jauh-jauh. Udah jauh-jauh terus kalah. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa gue bilang. Bagian akhir nih, beberapa pertanyaan terakhir nih. Gue pengen tahu dong, arti kemenangan buat lu tuh apa, Jo? Ya. Kalau arti kemenangan buat gue sih sebenarnya gini. Bukan kemenangan sih. Kalau gue juara ya. Kalau arti juara tuh nggak bakal dikenang. Bukan dalam arti nggak bakal dikenang. Lu juara. Oke, orang tahu lu juara. Tapi habis dari situ apa? Lupa. Udah. Contoh gini deh, kita ambil contoh. Taufik Hidayat kita tahu dong. Juara Olimpik tahu. Juara Asian Games 2 kali tahu. Tapi sekarang apa? Maaf cakap. Setiap orang, setiap figur ada masanya dia bakal dilupain. Jadi menurut gue ya, arti juara ya udah itu cuma juara sesaat untuk saat ini aja. Ya udah lu nikmatin aja juara lu udah. Tapi gimana sih pas rasanya pas misalnya di Denmark juara nih, terus pas main di Paris tuh rasanya gimana tuh? Ada beban sendiri atau gimana? Gue pernah sekali waktu itu tuh final di Korea. Waktu itu tuh gue sama Ginting, all final tuh. Itu tuh pas di Tokyo, di Jepangnya tuh berikutnya, gue benar-benar abis gitu. Satu, fisik benar-benar abis, capek banget, badan pegel. Itu benar-benar abis banget. Terus yang kedua, fokus lu tuh udah capek banget. Nih gini, lu udah dari bawah nih, lu udah sampai atas ini, lu mesti mulai dari bawah lagi. Ya ngerti. Itu capek banget fokusnya. Capek banget. Makanya nggak banyak orang yang bisa tetap stabil. Misalnya dia satu ini juara lagi. Dan itu gue salut sama ya yang nomor 1 sekarang, Kento Momota. Dia bisa konsisten dengan hal itu ya? Dia bisa konsisten. Dan itu yang maksudnya yang gue cari juga, gue pengen juga kayak gitu. Dan itu nggak gampang. Juara ini adalah hanya sebuah sejarah aja ya? Iya, udah gitu doang. Ada lagi nih, harapan apa yang belum lu capai sampai sekarang, Jo? Kalau dari bulu tangkis pasti semuanya pengen gelar komplit. Kayak juara Olimpiade bisa, Asian Games bisa, SEA Games bisa. Juara dunia bisa, All England bisa, semua pertandingan bergengsi lah. Itu impian semua atlet bulu tangkis. Itu pasti motivasinya ke situ. Kita mau dapat itu. Gitu. Kalau di luar bulu tangkis, gue pengen jadi orang yang bisa berdampak buat orang sih. Yang positif ya? Lebih banyak ya, positif. Lu kalau misalnya jadi juara nggak bisa berdampak, tapi nggak juara tapi bisa berdampak buat orang, gue lebih pilih nggak juara.
Kalau misalnya disuruh pilih sejelek itu ya, tapi gue pengen pilih pasti yang juara dan bisa berdampak dong pasti. Jo, tapi bukannya kalau misalnya, benar nggak sih kalau misalnya kita juara, bukannya dampaknya lebih besar lagi akan hal itu? Artinya dampaknya pasti akan lebih besar lagi. Kan ada orang yang juara tuh nggak berdampak, dalam arti ya udah gue udah juara, gue buat apa ingin orang lain. Kadang orang yang juara suka lupa, makanya itu yang gue jaga banget. Ini langsung aja nih Jo, ini terakhir nih ya, gue ada sedikit game. Nah, games ada rapid question, ada pertanyaan cepat, ada beberapa pertanyaan bakal gue tanya ke lu, 2 pilihan doang. Jadi lu jawab yang cepat ya, ntar di akhir lu tanya alasannya kenapa. Oke? Pertanyaan pertama, cover lagu atau fotografi? Fotografi. Yang kedua, rambut panjang atau pendek? Pendek. Kacamata atau enggak? Enggak. Bisa masak atau enggak? Bisa masak. Wanita karir atau wanita rumah tangga? Wanita dua-duanya boleh. Satu Jo. Kalau buat ini ya mendingan wanita rumah tangga lah. Rumah tangga. Oke, ini yang terakhir nih. Taufik Hidayat atau Lindan? Udah pasti sih jawabannya. Taufik sih. Gue terakhir. Girl band atau single? Duo. Trio. Gue cari aman. Oke, sekarang balik. Yang pertanyaan pertama ya. Cover lagu atau fotografi? Jawabannya fotografi. Kenapa, Jo? Fotografi ya, karena gue suka fotografi sih. Gue sekarang udah nggak lagi nggak, itu kan moodan ya. Terlalu kalau lagi cover itu kan mesti butuh mood, terus juga butuh orang juga yang kayak sama teman gue juga kan segala macam. Terus butuh ruangan buat nge-record kan. Studio. Sekarang kadang kan asrama ini sekarang anak pada ribet, apalagi kuarantin kan. Berisiknya setengah mati. Apalagi kalau lagi main game ya sampai teriak-teriak ya. Nah, itu makanya kan capek kan. Yang kedua nih, rambut panjang atau pendek? Jawabannya tadi? Rambut panjang. Pendek. Pendek. Kenapa, Jo? Pendek. Ini aja nih, gue udah 2 bulan nih nggak cukur rambut ini. Gue pengen cukur rambut sendiri aja tuh susah gitu rasanya. Tapi kalau kayak gitu masih pendek loh. Karena manajernya rambutnya pendek. Gue gini nggak suka, soalnya kalau bulu tangkis ya nggak enak kalau udah sampai panjang gini nih. Udah tuh bawaannya tuh kalau gue nggak enak. Ganggu ya. Gimana gue rambut dulu ya? Tapi gue jarang sih ngeliat pemain bulu tangkis yang rambutnya panjang ya. Emang nggak ada, jarang. Soalnya tuh nggak enak. Ngemes keberatan. Ini dong, Lelan. Iya, nggak enak juga. Foto-foto kayak gitu tuh. Oke, yang ketiga. Kacamata atau enggak? Lu jawabnya enggak. Kenapa? Kalau buat sehari sih ngapain pakai kacamata, dan gue nggak minus. Kacamata juga kan atau enggak? Terakhir itu buat style doang. Lu pakai kacamata, men. Buat style doang. Aksesoris. Nah, gue juga lupa tadi gue pengen pakai ginian, Bro. Biar aksesoris. Mantul kan? Tapi mantul. Yang keempat. Bisa masak atau enggak? Jawabannya bisa. Bisa masak. Dan gue emang suka masak sih. Bokap gue juga suka masak, nyokap gue juga. Jadi pengen aja gitu. Seru ya. Iya. Lo juga bisa masak? Enggak. Bisa. Masak mie, masak air. Bisa. Oke. Ya, yang abis itu wanita karir atau wanita rumah tangga. Lu tadi hampir jawab dua-duanya nih. Tapi lu akhirnya milih wanita rumah tangga. Apa, Jo? Gini, gue punya 2. Kalau wanita karir, 1. Jadi bebannya nggak terlalu berat di cowok. Iya. Jadi nggak ngandelin satu orang doang ya? Betul kan? Iya, ya kan kita hidup buat berdua dong. Betul. Iya, benar. Nah, ya udah berarti kalau itu jawaban yang realistis. Kalau wanita rumah tangga, ya udah yang lu bener-bener jagain anak, ya udah gua aja yang cari kerja, istilahnya kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu 2 aja dapat. Soalnya kalau wanita karir kan takutnya dia punya bisnis temen cowok apa segala macam kan nggak tahu. Agak bimbang ya, khawatir jadinya ya. Makanya nyarinya 2 aja, yang satu wanita karir dan satu rumah tangga. Buset. Nggak kuat ya. Oke. Iya, bahaya kan. Yang ke-6, Taufik Hidayat atau Lindan? Lindan sih pasti ya, karena dari Indonesia juga pasti kan. Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Iya. Efek puasa nih kayaknya. Efek puasa lapar. Lalu pilih Taufik, kenapa? Tapi ya pastilah Indonesia pasti pilih Taufik. Indonesia kan. Ya tadi alasannya juga lu jabarin ya. Oke, kita switch tadi yang pertanyaan paling terakhir. Duo kan, gue jawab duo.
Kenapa, Jo? Gue aman, cari aman. Oh, gue cari aman. Emang ada apa? Ada apa, Jo, sebenarnya, Jo? Ini pasti titipan pesan dari bos MSG nih. Enggak. Kata dia nitip pertanyaan. Katanya seberapa serius, Jo? Seberapa serius? Serius lah. Kayaknya jawabannya udah menjawab dari semua pertanyaan kayaknya, Jo, ya. Iya, kan nggak boleh bercanda. Hidup masa dibercandain. Iya. Apalagi pilihan hidup ya, nggak boleh dibercandain ya. Nah, apalagi orang masa dibercandain. Betul. Oke, Jo. Halo teman-teman, buat yang nonton Hanif and Randy Show, tetap semangat, tetap jaga kesehatan selalu, jaga makan, jaga istirahat pastinya di masa-masa pandemi COVID ini. Semoga juga cepat selesai pastinya, dan yang terpenting adalah terus melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang baik pastinya itu. Dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe YouTube-nya Hanif dan Randy. Oke. Thank you, Jojo. Thank you, Jo. Makasih udah ngeluangin waktunya ya. Jo, nanti bantu promo, Jo. Sama-sama. Oke. Katanya bantu promo, Jo, kalau udah jadi. Boleh. Jo, makasih banget waktunya. Makasih banyak ya. Sorry udah ganggu hari lu. Terus thank you banget buat sharingnya. Semoga bermanfaat. Bermanfaat. Lu sehat-sehat terus. Sukses terus ke depannya. Terus juga sekali-sekali ajarin gue kita bulu tangkis. Kapan-kapan. Boleh. Oke deh, sehat selalu buat lu. Sukses. Thank you very much. Sukses juga ya semua. Thank you Jo. Bye bye. Thank you. Bye.